الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul untuk menunaikan salat Id. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para penerusnya. Pagi ini ada dua perasaan sekaligus di dalam jiwa kita. Pertama, kita merasa bersedih. Kenapa kita bersedih? Karena Ramadan telah berakhir. Tahun depan insya Allah Ramadan akan tetap ada. Tapi persoalannya kita masih ada apa tidak? Keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita, jamaah kita, ada yang sudah tidak ada pada hari ini, sudah tidak bisa menikmati ibadah Ramadan. Ramadan telah berakhir, kita rasanya belum optimal menunaikan ibadah Ramadan. Bisa jadi malah ada di antara kita, di antara masyarakat kita yang bukan untung berada pada bulan Ramadan, tapi dia malah rugi. Kenapa? Dia kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Dia tidak berpuasa, dia tidak melaksanakan sholat tarawih, dia tidak membaca dan mengkaji Al-Quran. Dan begitulah seterusnya. Ini namanya orang-orang yang rugi dengan Ramadan yang sudah berlalu. Meskipun begitu kita juga gembira
Kenapa kita gembira? Meskipun kita rasanya belum optimal menunaikan ibadah Ramadan, mudah-mudahan itu membuat kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengembalikan kita seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa dengan kekuatan iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sesudah Ramadan ini berakhir, apa tindak lanjut yang harus kita lakukan? Setidaknya ada 5 tindak lanjut yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menjadi orang yang tidak gampang berbuat dosa. Ibarat gedung, ibarat bangunan, ibarat tempat sudah dibersihkan, biasanya orang yang suka dengan kebersihan, dia tidak gampang mengotorinya. Ketika ada sedikit kekotoran, dia sudah membersihkannya. Bahkan kita sering melihat di gedung-gedung, di rumah sakit yang manajemennya sangat memperhatikan masalah kebersihan. Belum kelihatan itu kotoran di depan mata kita, tapi sudah dibersihkan. Orang lewat, setelah itu dibersihkan. Orang lewat, setelah itu dibersihkan. Itu namanya tidak gampang berbuat dosa. Maka kita juga seharusnya, kalau kita sudah menunaikan ibadah Ramadan ini dengan baik, maka kita menjadi orang yang tidak gampang berbuat dosa. Lebaran itu bukan alasan buat kita seolah-olah dosa sudah boleh kita lakukan lagi. Tidak. Justru ini adalah awal untuk menjadi orang-orang yang menjaga kebersihan jiwa kita dari dosa. Bukan malah kita bangga dengan dosa. Kalau bangga dengan dosa, hati-hati. Ada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Maksudnya dia berbuat dosa. Wastakbaru anha, lalu dia menyombongkan diri terhadapnya. Dia bangga dengan dosanya. Berapa banyak orang bangga dengan dosa, tidak merasa bersalah dengan dosa. Orang seperti itu, kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu-pintu langit. Maksudnya doanya tidak diijabah, doanya tidak dikabulkan. Bukan Allah tidak mengabulkan doa. Bagaimana mau dikabulkan doa orang yang bangga dengan dosa? Taubatnya juga nggak diterima. Kenapa taubat nggak diterima? Katanya Allah Maha Penerima Taubat. Betul, Allah Maha Penerima Taubat. Tapi taubat itu ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah menyesal atas dosa itu, bukan malah bangga. Akibatnya apa? Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai akhirnya dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Jarum apa yang bisa memasukkan unta ke lubangnya? Masukin benang aja udah susah. Begitulah untuk orang-orang yang bangga dengan dosa. Maka sesudah Ramadan ini berakhir, maka kita menjadi orang-orang yang hati-hati terhadap dosa, menjaga kebersihan jiwa kita. Yang kedua adalah hati-hati dalam bersikap dan bertindak.
Ibadah puasa sudah mendidik kita menjadi orang yang hati-hati. Hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam bertindak. Lalu kita tidak melakukan apa yang sebenarnya mau kita lakukan, tapi karena itu tidak boleh, tidak jadi kita lakukan dengan sebab kita ingin menyempurnakan puasa. Maka sesudah ini kita pun hati-hati. Kita boleh marah, mungkin saja kita marah sama orang, tapi jangan sampai kemarahan itu memutuskan persaudaraan, memutuskan persahabatan. Hati-hati, jangan nuruti emosi. Tidak sedikit orang yang sudah putus ikatan kekeluargaannya. Karena apa? Karena tidak hati-hati dalam bersikap, dalam bertindak. Bicara asal bicara, bertindak asal bertindak, nggak peduli urusan belakangan. Akibatnya orang jadi marah, putuslah hubungan. Sekarang ini lebaran, momentum untuk kita yang putus hubungan, kita sambung kembali, yang renggang kita perkuat. Itulah makna silaturahim. Silah itu ikatan, sambungan, hubungan. Rahim itu perut ibu. Orang-orang yang lahir dari perut ibu yang sama, perkuat hubungan. Jangan diputuskan. Resikonya besar. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'u rahimi, memutuskan ikatan rahim. Bertemu tatap muka. Datangi di mana rumahnya. Begitu. Tidak cukup dengan WA. Tidak cukup hanya di grup-grup WA. Datang, ketemu, lihat wajahnya. Begitulah persaudaraan. Hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kadang-kadang kita punya hubungan yang kuat kepada kawan, kepada teman, tapi kita tidak punya hubungan yang kuat kepada keluarga sendiri. Sama teman lama kita reuni, kenapa sama keluarga kita tidak mau kumpul? Ini sesuatu yang perlu diingatkan. Kenapa kita harus bersikap hati-hati? Oleh karena segala sesuatu ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban yang membuat kita tidak boleh turut ikut-ikutan saja. Ada seorang anak remaja, dia mulai merokok. Saya tanya, kenapa kamu ngerokok? Nggak tahu. Masa merokok, melakukan sesuatu nggak tahu untuk maksud apa? Yang boleh ikut-ikutan itu cuma orang bodoh yang tidak punya pengetahuan. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 36 itu disebutkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu lakukan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tindak lanjut yang ketiga yang harus kita tunjukkan, yang harus kita lakukan adalah bersikap, bertindak yang jujur. Jangan berdusta, jangan berbohong. Habis orang-orang juga bohong, itu urusan mereka. Kenapa kita ikut-ikutan tidak jujur? Orang bohong jangan diikuti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, alaikum bisidqi, wajib atas kamu berlaku jujur, berlaku benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kamu kepada kebaikan. Kadang-kadang ada orang tua tidak jujur kepada anaknya. Anaknya minta uang,
Pak, minta uang. Buat apa sih kok uang melulu? Mau beli buku tulis, mau beli pulpen, tintanya sudah habis. Nggak ada. Begitu kata bapaknya, nggak ada. Ya anak maklum, mungkin bapak lagi nggak punya uang. Ya sudah. Mungkin besok ada kali uangnya. 20 menit kemudian itu anak dipanggil. Sini. Ada apa Pak? Dikeluarin uang. Beliin bapak rokok nih. Bagaimana ini si bapak? Tadi buat beli buku, buat beli pulpen katanya tidak ada. Buat beli rokok ada. Itu namanya si bapak tidak jujur. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Kenapa? Kita sudah mendidik, kita sudah mencontohkan kepada si anak sikap yang tidak jujur. Sehabis sholat tarawih di suatu masjid, biasa kalau bulan Ramadan habis tarawih ada anak-anak datang menemui imam, menemui penceramah, minta tanda tangan. Suatu ketika yang datang minta tanda tangan itu seorang bapak. Si bapak itu menyodorkan buku untuk minta tanda tangan. Saya tanya, anaknya mana Pak? Anak saya enggak ke masjid, ada di rumah. Terus kenapa minta tanda tangan? Dia enggak bisa jawab. Ini tidak boleh begini Pak. Ini namanya bapak sudah berlaku tidak jujur. Saya tidak mau tanda tangan. Urusan sepele aja, ini bukan urusan sepele. Urusan-urusan besar itu bermula dari urusan-urusan sepele. Ketidakjujuran. Maka kata Rasul, iyyakum wal kazib, jauhi dusta. Jauhi dusta. Fa innal kazib yahdi. Sesungguhnya dusta itu menghantarkan kamu kepada kedurhakaan. Ilal fujur. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan kedurhakaan itu menghantarkan kamu kepada neraka. Sesuatu yang harus kita waspadai. Oleh karenanya puasa sudah mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur. Kalau ternyata puasa kita lakukan, jujur tidak kita tunjukkan, jujur tidak kita laksanakan, itu namanya puasa kita cuma dapat lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali cuma lapar sama haus saja. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ibadah Ramadan tindak lanjutnya adalah menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan kebersamaan. Hidup berjamaah. Luar biasa ibadah Ramadan itu. Sampai-sampai tarawih yang hukumnya sunat kita mau berjamaah. Kalau sholat tarawih yang hukumnya sunat mau berjamaah, terus mengapa sholat 5 waktu tidak mau berjamaah? Mestinya ke situ logikanya. Kita bersyukur ada orang dia bela-belain, kata orang kampung kita, dibela-belain untuk bisa sholat tarawih berjamaah. Lalu kenapa sholat 5 waktu tidak mau berjamaah? Maka semangat berjamaah kita tunjukkan. Berjamaah mengurus masjid. Masjid kita harus makmur, masjid kita harus dikelola dengan baik.
maka harus berjamaah mengelolanya. Sesama pengurus itu harus bekerja sama. Pengurus melibatkan jamaahnya. Jamaah kita ini punya potensi apa? Manfaatkan potensi itu. Jangan sampai ada orang punya potensi tapi tidak digunakan di masjid. Si Anu baca Qur'annya bagus, waktunya kita minta dia jadi imam. Si Anu bisa kultum, waktunya kita beri kesempatan untuk kultum. Bahkan dia bisa khutbah, berikan kesempatan untuk berkhutbah. Itu namanya melibatkan. Ini anak muda sudah pandai editing video. Kalau begitu aktivitas di masjid, ada pengajian, majelis taklim, ada khutbah dan sebagainya, itu divideokan supaya jamaah kita yang jauh bisa menikmati dakwah dari Masjid Darussalam. Jamaah Masjid Darussalam sudah ada yang pindah ke Pamulang, sudah ada yang pindah ke Depok, sudah pindah ke Bekasi, sudah pindah ke Tangerang dan sebagainya. Dengan video, dengan YouTube mereka bisa menikmati kegiatan dakwah dari Masjid Darussalam. Manfaatkan potensi itu. Maka pengurus masjid harus tahu apa potensi jamaahnya untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk makmurnya masjid kita. Kita sudah berpuasa, kita rasakan lapar dan haus, maka kita punya semangat berjamaah sehingga kita punya solidaritas sosial. Suka mau membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, tindak lanjut dari ibadah Ramadan kita adalah terus melakukan pengendalian diri. Mengendalikan diri. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ibadah puasa sudah mendidik kita untuk mampu mengendalikan diri. Kenapa? Karena hidup ini ada aturannya. Bukan menuruti hawa nafsu. Orang yang nuruti hawa nafsu, orang yang tidak memperhatikan aturan. Itulah namanya syariat. Ada yang hak, ada yang batil, ada yang benar, ada yang salah. Yang benar kita kerjakan, yang salah seberapapun besarnya keinginan kita melakukan kesalahan itu, kita tidak mau melakukannya. Ini namanya pengendalian diri. Makan minum sudah kita kendalikan selama bulan puasa ini.
Meskipun lapar haus tidak kita makan, kita tidak minum. Meskipun makanan minumannya ada, kita kendalikan diri kita sampai pada waktunya, yaitu waktu maghrib. Meskipun kita belum makan, meskipun kita belum sahur, tapi karena waktunya sudah subuh, karena bangun tidurnya terlambat, waktu sudah subuh, maka meskipun kita sebenarnya ingin makan sahur, waktunya sudah tidak ada. Itu namanya pengendalian diri. Inilah syariat. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, ikutilah syariat itu. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengerti kepada syariat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mengingatkan kita semua, memotivasi kita semua, mendorong kita semua untuk menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan peningkatan iman dan amal soleh yang kita mulai dari bulan Syawal ini. Syawal adalah peningkatan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah. Betapa hina kami ya Allah, manakala Engkau tidak mengampuni kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, belum banyak kebaikan yang kami tunjukkan kepada orang tua kami. Belum banyak kebaikan, belum banyak bakti, belum banyak ketaatan yang kami tunjukkan kepada orang tua kami. Ampuni mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami masih kecil. Allahumma ansur al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, tolonglah kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin, para mujahidin, orang-orang yang terzolimi di Palestina. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Belum banyak yang bisa kami lakukan, bahkan tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantu saudara-saudara kami. Hanya doa, sedikit bantuan yang bisa kami berikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni juga dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan, menegakkan kebenaran itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi segala bentuk kesalahan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
Walazikrullahi akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillah